Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Akbar Fatur Rahman dengan NIM F107120153 dari kelas 4A2 akan mempresentasikan mengenai media sederhana. Di sini saya mengimplementasikan penggunaan Screencast-O-Matic sebagai media yang akan saya sampaikan untuk penyampaian media sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Menurut Sadiman pada tahun 2003 yang dikutip oleh Febrianti pada tahun 2019, media sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri. Beberapa macam pembelajaran sederhana antara lain: 1. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan atau gambar, dan sketsa atau gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah peta dan globe. Digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan, misalnya bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Ketiga adalah grafik, adalah penggambaran data berangka dan bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Keempat, papan tulis. Digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol jika untuk whiteboard. Kelima, ada papan flanel, merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Gambar-gambar yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. 6. Display dapat dibuat sebagai media pembelajaran sederhana dengan memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran dan langsung ditempelkan pada papan buletin dengan menggunakan paku payung. 7. Realia adalah media berupa benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi peserta didik dapat melihat langsung ke objek sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Contohnya adalah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. 8. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Poster yang baik harus dinamis dan menonjolkan kualitas. Poster yang sederhana tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci dan harus cukup kuat untuk menarik perhatian sehingga tidak hilang kegunaannya. 9. Bagan merupakan presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Sebagai media yang baik, bagan haruslah dapat dimengerti, sederhana, dan lugas, serta mempunyai daya tarik. 10. Herbarium adalah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, diklasifikasi, dan direkatkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Manfaat media sederhana diantaranya adalah 1. Membangkitkan rasa ingin tahu. 2. Membuat konsep abstrak menjadi konkret. 3. Mengatasi batas-batas ruang kelas. 4. Mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. 5. Menyajikan informasi belajar secara konsisten. 6. Memusatkan perhatian. Dan 7. Mengatasi objek yang kompleks. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana harus diperhatikan unsur-unsur tertentu, antara lain 1. Kesederhanaan, mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. 2. Keterpaduan, mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. 3. Penekanan, mengacu pada konsep terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. 4. Keseimbangan, mengacu pada bentuk yang dipilih untuk menempati ruang pengenangan
harus memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. 5. Bentuk mengacu pada pemilihan sebagai unsur visual agar dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.